Ini untuk harapan ke depan agar usaha Anda tetap berjalan dengan stabil seperti apa Pak Beni? Untuk harapan ke depan kami sebagai pengusaha kecil saya kira itu tetap yang nama pengusaha sektor pangan itu tidak boleh dilepas kepada pasar bebas. Karena kami tidak paham apa itu dolar menaik atau dolar turun, tetap selama ini kedelai terus menaik. Tidak tahu permasalahannya. Itu kalau istilah kita sebagai pengusaha kecil hanya spekulasi orang-orang penting aja. Ya. Kami mohon sekali lagi, mohon untuk mengatasi sektor pangan ini, Bulog kembali eksis untuk mengatur. Bukan harga yang murah, tapi stabil. Kami tidak ingin harga kedelai murah itu akan merugikan petani kami sendiri. Tapi berapalah hitung-hitungannya harga kedelai yang memang wajar untuk supaya petani hidup, kami pun sebagai pengrajin hidup. Yang penting ada kestabilan. Kestabilannya itu saya kira nggak lepas daripada peran pemerintah. Karena kalau dilepas ke pasaran bebas, kami tidak mengerti apa-apa. Dan sebagai konsumen, kami akan berat sekali. Maka sekali tetap kami mohon kepada pemerintah yang selama ini sudah menandatangani bahwa Bulog eksis lagi untuk mengimpor kedelai, ternyata sampai saya terkatung-katung apa masalahnya. Maka selanjutnya kami mohon kepada yang berkepentingan pemerintah terutama saat ini Sekti Bulog segera mengimpor untuk menangani masalah harga kedelai. Karena kalau mungkin Bulog dieksis itu kan harga pemerintah itu sudah secepat naiknya seperti yang sudah kita laksanakan. Kalaupun ada naik tapi kan bertahap. Kalau sampai sekarang, ini hari segitu, besok sudah melambung sekali. Bahkan sampai kita tidak berproduksi. Karena memang impor itu punya hak dia untuk menaikkan berapapun dia, hak dia punya uang. Tapi kalau pemerintah saya kira tidak seenaknya menaikkan. Mudah-mudahan saya sekali lagi minta kepada Bulog untuk turun tangan menangani itu. Juga kepada sektor pertanian yang selama ini katanya akan swasembada kedelai, tapi ternyata sama sekali tidak ada kelihatannya. Kata orang-orang ahli di IPB pun sudah bisa menanam kedelai yang bagus dan kualitasnya tinggi. Ternyata untuk pembibitan saja pun dia tidak ada biaya. Kompleks sekali ya. Kapan istilah kata kita akan menanam kedelai? Pembibitan saja katanya tidak bisa. Makanya untuk sekali ini kita lagi kami mohon kepada pemerintah, tolong bantu kami semua usaha kecil bahwa komoditas untuk pangan terutama kedelai atau yang lainnya jangan dilepas ke pasar bebas. Mas Heri sebenarnya sudah mengetahui nggak Mas situasi seperti ini dari jauh-jauh hari? Ini suara hati dari seorang pengusaha kecil ya Mas ya? Ya sebenarnya kita udah tahu bahwa sebenarnya masih banyak ya pengusaha-pengusaha makanan kita atau UKM kita yang tergantung juga dari import ya, bahan baku impor. Nah selama ini impor itu kan dikontrol oleh segelintir orang yang mengelola perdagangan impor bahan baku tersebut. Nah memang sekarang ini tidak adanya transparansi seperti apa sih sebenarnya harga real daripada bahan baku tersebut ya. Biasanya kalau dolar menguat begini harga mereka turun ya. Ini seperti minyak juga, dolar kuat, minyak turun ya, harga real minyaknya itu turun. Nah, ini juga sama. Nah, tentunya sekarang ini informasinya kan tidak nyampe ke para pelaku usaha sehingga yang ada bahwa dolar naik, ya harga juga naik. Nah ini tentunya yang tidak diinginkan oleh para pelaku dunia usaha karena mereka menjadi berat karena harga bahan baku mereka semakin mahal. Harga bahan baku mahal, otomatis kan margin mereka sangat tipis. Menaikkan harga nanti nggak ada yang beli, kemudian nanti harus berhenti gitu, harus produksi. Karena yang paling penting buat dunia usaha sekarang yang paling penting adalah ada yang beli, ya supaya kita tetap produksi. Ada yang bisa belanja, ada yang mau beli tahu tempe ini, kemudian ada yang mau membeli produksi-produksi UKM kita, makanan-makanan yang diproduksi oleh UKM, sehingga mereka keep producing ya, karena jangan sampai berhenti produksi, kemudian akhirnya mereka mengurangi karyawan, mengurangi orang-orang yang bekerja untuk perusahaan-perusahaan tersebut. Nah ini yang kita khawatirkan. Nah oleh karena itu kita harapkan ya pemerintah juga harus mengawasi ya para pedagang-pedagang ini yang berspekulasi ya di tengah isu ya. Ini kan sebenarnya isu yang berkembang ini banyak dimanfaatkan oleh spekulan ya. Para spekulan ini dengan isu begini ya mereka mencoba mengambil keuntungan mungkin 1-2 minggu ke depan ini. Dan kenyataannya berdampak pada pedagang kecil. Dampaknya kepada teman-teman yang tadi dikatakan tidak mengetahui apa yang terjadi. Oh tiba-tiba dolar saya tahunya 10.000, terus buka mata besok pagi sudah 11.000. Ada apa? Selama beberapa jam terakhir ini itu kan tidak diikuti oleh teman-teman pengusaha kecil karena mereka bukan pelaku di forex gitu. Jadi inilah yang diharapkan pemerintah juga paling tidak memberikan tekanan kepada spekulan, jangan sampai mereka mengambil keuntungan ya di tengah-tengah spekulasi yang begini tinggi gitu. Jadi itu juga penting sekali untuk menstabilkan rupiah, dan harapan dunia usaha adalah
semuanya stabil ya. Kalau dari Kadin sendiri, apakah ada program khusus untuk menstabilkan teman-teman pedagang difasilitasi seperti itu? Ya, harapan kita pertama kita minta ke pemerintah ya, karena pemerintah yang bisa melakukan intervensi seperti itu ya. Bank Indonesia dan pemerintah itu sendiri mengeluarkan kebijakan-kebijakan fiskal dan moneternya gitu. Nah, yang kedua tentunya kita harapkan dari perdagangan juga mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang bisa memperbaiki perdagangan, struktur perdagangan ekspor impor kita. Khususnya tadi yang saya katakan, kewajiban ekspor itu menggunakan LC wajib dilaksanakan. Baik. Ya, termasuk juga migas. Terus terang di migas ini juga banyak hasil devisa ekspor kita dari perusahaan minyak yang ada di Indonesia yang besar-besar. Itu uangnya tidak disimpan di Indonesia. Ya. Nah, ini tentunya kita harapkan pemerintah mengeluarkan regulasi agar itu supaya bisa kembali ke Indonesia. Baik. Dan itu menjadi cadangan juga gitu. Mas Januar, mungkin nggak sih nilai tukar terhadap dolar ini bisa di bawah 10.000? Gini, sekarang kita lihat dulu gamenya ya. Gamenya tuh apa sih? Kan dikatakan bahwa semua nilai tukar di dunia ini sekarang melemah terhadap US dollar. Tapi ada bedanya. Ada negara yang punya dampak ke fundamental, ada yang negara cuma punya dampak di pasar finansialnya. Kalau Indonesia? Kalau Indonesia kena dua-duanya. Ya. Jadi artinya gini, begitu nilai tukar itu lemah dan bangsa itu adalah net importer, pasti kena dua-duanya. Tapi misalnya ya, kayak yang tadi dikatakan oleh Mas Erwin misalnya, Cina betul terjadi pelemahan, tapi Cina menstok batu bara di harga murah itu udah banyak kemarin. Dia menciptakan energi alternatif udah banyak. Dia beli dolar-dolar murah udah banyak, itu dipakai oleh dia sekarang. Itu yang namanya melindungi masyarakatnya kan. Thailand sekarang dia posisi ekspor di pangan. Jadi artinya walaupun dikatakan oleh ADB, oleh siapa Thailand lebih buruk misalnya, tapi terhadap fundamentalnya dia tidak terlalu buruk. Dengan kata lain kan bisa kita ngomong, spekulan di pasar finansial, kalau kata orang Betawi emang gua pikirin. Kan gitu, karena tidak kena ke masyarakat. Kalau sekarang kan digos sedikit sama pasar finansial aja gemeter presidennya. Ya kan gemeter presidennya. Padahal kalau kita lihat gitu ya, ini kan persoalannya sederhana. Pengendalian rupiah oleh US dollar ini, kalau ibarat balap mobil, dia dulu beli dulu mobilnya, beli dulu remnya, beli dulu pit stopnya. Itulah ketika mereka masukin banyak dolar, itulah rupiah kita kuat. Apa yang dibeli? Surat utang negara, saham. Nah sekarang dia udah beli semua, sekarang dia udah nggak beli mobilnya kan, yang dia main ke pit stop, berhenti dulu ke pit stop, ya reda dulu dikit deh, gebut lagi. Jadi yang dia mainin sekarang itu kan gas, rem, kopling, gas, rem, kopling. Jadi sampai kapan gitu ya. kondisi seperti ini, sekarang Mas kondisi Januar? ini juga yang harus dipahami oleh publik. Sekarang ada yang dikatakan dengan bahwa stimulus ini dihentikan. Coba lihat datanya deh, Pak Presiden lihat datanya. Stimulus ini tetap belum tidak dihentikan. Lihat deh, meeting dari FOMC The Fed. Jadi The Fed itu Dewan Gubernur diperluas, ini udah voting. Voting mereka, ini mobil-mobil yang udah pernah dikasih ini, ditarik parkir kembali ke Amerika, voting itu 2015. Jadi dari 16 anggota FOMC, 15 mengatakan setuju parkir ditarik balik, itu di 2015. Berarti sebetulnya tidak ada pengeringan likuiditas, tapi Anda bayangin, kalau Anda orang yang selama ini disuruh balap sama dia, Anda dibilang, Anda ke pit stop 2015 ya, Anda tentu akan memanfaatkan dong optimalisasi di situ. Itulah yang mengakibatkan naik turun. Mas Januar, tapi kalau kita kerucutkan paling tidak konkretnya analisa Anda sampai kapan agar pedagang kecil ini bisa dan dengan kondisi seperti ini, masyarakat harus melakukan apa? Ketidakpastian ini akan sampai 2015. Setelah 2015 malah pemburukan. Pemburukan itu dalam arti apa? Betul-betul dipanggil karena Fed Fund Rate akan naik antara 2,5 sampai 3,5. Sekarang cuma 0% di Amerika. Berarti prediksi ada dolar akan terus melambung tinggi. Jangan-jangan kejadian 98 terulang kembali, Mas Januar. Nah, kalau kita ngomong postur 98 agak beda. 98 bahwa orang-orang yang kena 98 itu belajar dari pengalaman. Ya. Makanya mereka juga ikut bagian dari yang ikut profit yang tadi dikatakan oleh Mas Erwin, dia juga tetap simpen di karena dia daripada dia kebakaran kan. Nah, yang kasihan kan masyarakat banyak, pelan tapi pasti harga-harga pangan itu naik terus. Nah, ini yang dikatakan oleh Bapak ini tadi. Jadi harusnya kan ini dibaca dong sama pemerintah. Jangka pendeknya apa? Jangan jangka imah aja kalau kata orang Sunda kan. Jadi artinya kan jangka pendeknya apa? Coba lihat ya di Amerika Serikat ya. Yang dikatakan pertumbuhan ekonomi Amerika membaik itu, peningkatan terbesar itu dari migas karena dia produksi dalam negerinya, liftingnya naik. Kenapa lifting naik? Jangan dilihat hari ini. 2010 Obama keluarin kebijakan bahwa kalau perusahaan migas yang yang holdingnya di Amerika dapat untungnya paling banyak dari kontrak karya di negara lain, tarif pajaknya lebih gede. Akhirnya orang memperbesar lifting.
Nah, itu kan berdampak ke kita. Makanya kenapa lifting kita jadi kecil? Karena yang kontrak karya lebih produksi di sana. Nah, di kita malah ketua SKK migas ketangkap lagi. Gimana kan jadi? Terima kasih banyak Mas Ini Erwin, masalahnya. Mas Yanuar. Nampaknya waktu kita tidak cukup untuk membahas Siap. koreksi yang tadi kita Mas sudah Januar, jabarkan. Mas Erwin, Pak Beni, terima kasih. Ya, Sedikit yang kami waktu kita sudah habis Bapak siap. durasinya. Mohon Nanti maaf kita sekali. lanjutkan lagi Pak obrolannya Pak ya. Ya. betul. Nanti kita akan kembali dengan liputan mengenai Yakuza. Yakuza? Iya. Yakuza. Oh, saya Hanya di Apa Kabar Indonesia. Akhir pekan. sesaat lagi.